Lu sadar nggak? Sekarang tuh permainan udah berubah. Ini bukan lagi soal siapa yang paling rajin bangun pagi atau siapa yang paling lama lembur. Bahkan bukan juga soal siapa yang paling pintar di ruangan. Tapi soal siapa yang paling cepat berkembang dan bisa ngikutin arah dunia yang terus lari. Dan yang agak nyesek kalau dipikirin dalam-dalam, bisa jadi posisi itu bukan di elu. Lu masih ngerasa, ya gue udah usaha kok. Masih jalan di rutinitas yang sama tiap hari. Tapi di waktu yang sama, orang lain yang mungkin dulu setara sama lu, diam-diam udah naik level. Udah ngerti sesuatu yang elu belum ngerti. Udah punya sesuatu yang elu belum punya. Dan yang bikin gak nyaman adalah, mereka itu bukan orang yang tiba-tiba jadi jenius atau punya privilege aneh-aneh. Mereka cuma mulai lebih dulu, belajar hal yang tepat, dan pelan-pelan ninggalin elu tanpa suara. Jadi sekarang coba jawab jujur, tanpa ngeles. Sebenarnya elu lagi berkembang atau cuma sibuk? Karena kalau ternyata lu cuma muter di tempat, sementara yang lain terus maju, ada satu pertanyaan yang mungkin gak enak tapi harus lu hadapin. Kalau hari ini dunia mutusin buat lanjut tanpa elu, dan lu belum punya 5 skill penting itu, elu beneran siap tergantikan? Coba sekarang lu berhenti sebentar dan jawab jujur sama diri sendiri. Lu pernah nggak ngerasa capek banget tiap hari kerja, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Kayak lari di treadmill yang nggak pernah bener-bener bawa lu kemana-mana. Lu lihat temen yang dulu posisinya sama kayak lu, tiba-tiba sekarang udah naik level. Entah dapat kerjaan lebih bagus, penghasilan lebih tinggi, atau hidupnya kelihatan lebih jelas arahnya. Sementara lu masih di titik yang sama. Masih sering bengong mikirin sebenarnya gue kurang di mana sih? Tapi nggak pernah dapat jawabannya. Tiap malam lu kepikiran, ngerasa ada yang salah, ngerasa harusnya bisa lebih dari ini. Tapi anehnya, besok pagi semuanya balik lagi kayak biasa. Lu bangun, kerja, capek, buka HP, scroll tanpa arah, terus tidur. Dan siklus itu keulang terus tanpa lu sadari. Pelan-pelan bikin hari lu habis tanpa progres yang berarti. Dan yang paling bahaya bukan capeknya, tapi rasa nyaman palsu yang bikin lu nggak sadar kalau waktu lu terus jalan, terus kepakai, terus habis, tanpa lu pernah benar-benar maju. Jadi sekarang coba pikirin lagi. Ini hidup yang lagi lu jalani, atau cuma rutinitas yang lu ulang-ulang tanpa arah? Dan kalau ini terus kejadian selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, lu yakin gak bakal nyesel nanti? Yang bikin kesel itu sebenarnya bukan karena lu males. Lu udah usaha, bahkan mungkin lebih keras dari yang orang lain lihat. Lu datang kerja tiap hari, nahan capek, nurunin ego, ngerjain hal yang sama berulang-ulang dengan harapan suatu saat bakal ada perubahan. Tapi makin kesini mulai kerasa aneh gak sih? Kenapa hasilnya nggak pernah sebanding sama tenaga yang lu keluarin? Kenapa ada orang yang kayaknya santai tapi bisa maju lebih cepat? Dan di titik itu, pelan-pelan mulai kebuka satu hal yang nggak enak buat diakuin. Dunia sekarang nggak lagi menghargai seberapa capek lu, tapi seberapa bernilai skill yang lu punya. Dan yang lebih nyesek, banyak orang, mungkin termasuk lu, udah kerja keras bertahun-tahun, tapi di arah yang salah. Ngasah hal yang nggak benar-benar bikin naik level, atau lebih parah lagi, berhenti berkembang tanpa sadar karena ngerasa udah cukup. Jadi walaupun waktu terus jalan, posisi lu nggak kemana-mana, kayak naik eskalator yang mati. Lu jalan tapi tetap di tempat. Dan kalau itu terus terjadi, di satu titik lu bakal sadar, ini bukan lagi soal nasib atau kurang beruntung, tapi karena lu kalah cepet. Pertanyaannya sekarang, lu mau terus ngiyakinin diri kalau semuanya bakal berubah sendiri, atau mulai jujur kalau selama ini lu lagi pelan-pelan tertinggal? Sekarang coba lu pikirin pelan-pelan. Kalau hari ini tiba-tiba lu berhenti kerja, entah karena resign atau hal lain, seberapa cepat posisi lu bisa diisi orang lain? Jangan jawab buru-buru, jawab jujur tanpa pembelaan ke diri sendiri. Kalau dalam hati lu langsung kepikiran, paling juga gampang diganti. Itu tanda yang agak nggak enak, karena berarti selama ini nilai yang lu bawa belum cukup kuat buat bikin orang mikir 2 kali sebelum kehilangan lu. Dan ini bukan karena perusahaan jahat atau nggak menghargai, tapi emang realitanya sekarang kayak gitu. Dunia kerja nggak lagi nyari orang yang cukup bisa, tapi yang benar-benar punya value jelas, yang bisa adaptasi cepat, mikir tanpa disuruh, ngomong dengan jelas,
nyelesain masalah tanpa nunggu arahan, dan yang paling penting, bisa kasih hasil nyata. Jadi kalau selama ini lu cuma ngerasa yang penting kerja beres, mungkin itu cukup buat bertahan, tapi nggak cukup buat jadi penting. Dan di titik itu, lu harus mulai nanya ke diri sendiri. Kalau besok nama lu hilang dari sistem, apa ada yang benar-benar ngerasa kehilangan? Atau semuanya tetap jalan seperti biasa? Makanya, coba jujur sama diri sendiri. Jangan-jangan selama ini masalahnya bukan karena lu kurang kerja keras, bukan karena lu kurang capek, tapi karena semua effort yang lu keluarin itu muter di tempat yang sama tanpa bikin lu naik level. Lu sibuk, iya, tapi berkembang? Belum tentu. Pernah nggak sih lu ngerasa udah ngasih banyak waktu, tenaga, bahkan ngorbanin hal lain, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Gaji segitu, posisi segitu, dihargai pun ya biasa aja. Itu karena yang lu kejar cuma kerja keras, bukan skill yang bikin lu jadi beda. Dan pahitnya, dunia kerja nggak peduli seberapa capek lu. Yang dihitung itu seberapa susah lu diganti. Sekarang pertanyaannya, kalau besok lu hilang dari tempat kerja, seberapa lama mereka butuh buat nemuin orang yang bisa gantiin lu? Cepat? Nah, itu jawabannya. Tapi tenang, di video ini gua nggak bakal ngasih teori kosong atau motivasi yang cuma enak didengar doang. Gue bakal kasih 5 skill yang kalau lu beneran punya, hidup lu nggak cuma berubah, tapi cara orang ngeliat lu juga ikut berubah. Dan percaya deh, salah satu dari skill ini mungkin adalah hal yang selama ini lu hindarin. Skill pertama, dan ini yang paling penting, bahkan lebih penting dari semua yang bakal gue sebut setelah ini, belajar cara belajar. Kedengarannya sederhana, bahkan agak ironis ya. Kita sekolah belasan tahun, duduk di kelas, dikejar nilai, disuruh ngerti banyak hal, tapi nggak pernah bener-bener diajarin gimana caranya belajar yang efektif. Akhirnya, kita tumbuh jadi orang yang rajin, tapi gampang stuck. Semangat di awal, tapi cepat nyerah pas mulai susah. Coba deh pikir, berapa kali lu mulai sesuatu, tapi berhenti di tengah jalan karena ngerasa, gue nggak sepintar itu. Padahal mungkin masalahnya bukan di otak lu, tapi di cara lu belajar. Di zaman sekarang, yang menang itu bukan yang paling jenius, tapi yang paling cepat adaptasi. Bayangin, 2 orang, satu pintar tapi kaku, satu lagi biasa aja tapi lincah belajar hal baru. 5 tahun ke depan, siapa yang lebih jauh? Yang kedua, karena dia terus upgrade dirinya, sementara yang pertama pelan-pelan ketinggalan sama kelebihan lamanya sendiri. Dan ini bagian yang agak nggak enak. Kalau lu ngerasa stuck sekarang, bisa jadi bukan karena kesempatan nggak ada, tapi karena cara belajar lu belum naik level. Jadi sebelum lu nambah skill baru, mungkin yang harus lu upgrade dulu adalah cara lu nyerap semuanya. Karena di dunia yang berubah secepat ini, kemampuan belajar itu bukan lagi kelebihan, itu cara lu bertahan hidup. Dan percaya atau enggak, ada satu cara belajar yang kalau lu tahu, progres lu bisa lompat jauh dibanding sekarang. Skill kedua, yang sering banget diremehin, bahkan sama orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan tinggi. Komunikasi. Lu bisa jago banget, ngerti banyak hal, kerja rapi, hasil bagus, tapi kalau lu nggak bisa jelasin itu ke orang lain, nggak bisa ngomong dengan jelas, nggak bisa bikin orang paham atau percaya, pelan-pelan nilai lu bakal tenggelam. Kedengarannya nggak adil ya, tapi emang begitu cara dunia jalan. Dunia nggak bisa baca isi kepala lu, nggak tahu seberapa keras lu mikir. Yang mereka lihat cuma apa yang keluar dari mulut lu, atau apa yang bisa lu sampaikan dengan jelas. Pernah nggak lu ngerasa, ini mah gue juga bisa, bahkan lebih bagus, tapi yang dapat kesempatan orang lain. Yang dipilih naik malah dia lagi. Nah, mungkin bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia lebih terdengar. Orang yang bisa komunikasi itu lebih gampang dapat peluang, lebih cepat dipercaya, dan anehnya, lebih sering dianggap lebih pintar, walaupun belum tentu. Dan yang agak nyesek, kadang orang yang skillnya biasa aja bisa melesat jauh, cuma karena dia tahu cara menjual dirinya. Sekarang coba lu tanya ke diri sendiri, selama ini lu hebat atau cuma diam? Karena kalau kemampuan lu nggak pernah keluar, buat dunia itu sama aja kayak nggak ada. Dan nanti, gue bakal tunjukin satu kesalahan komunikasi yang tanpa sadar sering banget bikin orang kelihatan kurang, padahal aslinya enggak.
Sekarang jujur aja, sehari lu habisin berapa jam di internet? 1, 2, atau tanpa sadar bisa sampai setengah hari? Tapi yang lebih penting, bukan waktunya, tapi lu pakai buat apa? Scroll, nonton, ketawa, lupa waktu, atau beneran bikin sesuatu? Karena realitanya, sekarang ini dunia lagi dikuasai sama orang-orang yang ngerti cara pakai digital, bukan cuma sebagai hiburan, tapi sebagai alat buat naik level. Mereka bangun personal brand, jual skill tanpa batas lokasi, bikin konten yang kerja buat mereka, bahkan pas mereka lagi tidur, sampai pelan-pelan ngebangun bisnis dari hal yang dulu dianggap cuma iseng. Sementara di sisi lain, banyak orang yang tiap hari online, tapi cuma jadi penonton, ngabisin waktu buat ngeliat hidup orang lain tanpa nambah apa-apa ke hidupnya sendiri. Kedengarannya relate atau agak nusuk? Coba lu tanya ke diri sendiri. Kalau semua waktu online lu dikumpulin, itu lebih banyak ngebangun atau cuma numpang lewat? Karena di zaman sekarang, internet itu bukan sekadar hiburan, itu alat leverage. Dan yang bikin beda, bukan siapa yang punya akses, tapi siapa yang tahu cara pakainya. Dan yang agak serem, perlahan tapi pasti, yang cuma konsumsi bakal ketinggalan jauh sama yang mulai produksi, walaupun mereka mulai dari nol. Dan nanti gue bakal kasih tahu satu langkah sederhana yang bisa langsung ngerubah cara lu pakai internet mulai hari ini. Perusahaan itu jujur aja, nggak butuh orang yang cuma rajin doang. Datang tepat waktu, ngerjain tugas, pulang, itu standar, bukan kelebihan. Yang mereka cari itu orang yang bisa nyelesain masalah. Sekarang coba lu tanya ke diri sendiri. Selama ini lu kerja atau lu mikir? Karena dua hal itu beda banget. Banyak orang sibuk tapi nggak berdampak. Capek tapi nggak naik nilai. Orang yang cuma ngerjain biasanya gampang diganti karena tugasnya bisa dipelajarin siapa aja. Tapi orang yang bisa mikir, yang bisa lihat masalah terus nemuin solusi, itu yang dicari, itu yang dipertahanin. Pernah nggak lu dikasih kerjaan terus bingung harus mulai dari mana? Akhirnya nunggu disuruh lagi. Nah, di situ bedanya kelihatan. Setiap masalah di tempat kerja itu sebenarnya kesempatan buat ningkatin harga diri lu di mata orang lain, bukan buat dihindarin. Semakin besar masalah yang bisa lu handle tanpa banyak diarahkan, semakin mahal nilai lu. Dan ini bagian yang agak bikin mikir. Gaji lu sekarang bukan ditentukan dari seberapa sibuk lu, tapi dari seberapa penting masalah yang bisa lu selesaikan. Jadi kalau hidup lu rasanya di situ-situ aja, mungkin bukan karena kurang kerja keras, tapi karena lu belum naik level dalam cara berpikir. Dan nanti gue bakal kasih satu cara simple, biar lu mulai dilihat sebagai problem solver, bukan cuma pekerja biasa. Ini yang paling brutal. Dan jujur aja, gak banyak orang berani ngomongin ini secara terang-terangan. Lu bisa punya skill, bahkan jago banget, tapi kalau skill itu gak bisa lu jadiin uang, nilainya di dunia nyata tetap rendah. Kedengarannya kejam? Iya, tapi itu realita. Banyak banget orang yang pintar, berbakat, bahkan perfeksionis di bidangnya, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka nggak pernah belajar cara jual skill mereka, nggak ngerti gimana positioning diri biar kelihatan bernilai, dan nggak tahu cara nyari atau bahkan menciptakan peluang. Mereka nunggu dilihat, padahal dunia nggak kerja kayak gitu. Pernah nggak lu ngerasa, gue bisa kok, bahkan lebih bagus, tapi tetap nggak menghasilkan apa-apa? Nah, mungkin yang kurang bukan skill lu, tapi cara lu mengubah skill itu jadi sesuatu yang dibayar. Karena skill itu bukan cuma buat kerja atau sekedar bangga-banggaan. Skill itu alat buat menghasilkan. Dan ini bagian yang agak nusuk. Kalau sesuatu yang lu bisa lakuin nggak pernah menghasilkan, lama-lama itu cuma jadi hobi, bukan kekuatan. Jadi, sekarang pertanyaannya, dari semua yang lu kuasai, mana yang benar-benar menghasilkan buat hidup lu? Dan tenang, di bagian selanjutnya, gue bakal bongkar satu cara sederhana buat mulai menghidupkan skill lu jadi sumber uang, walaupun dari level sekarang. Sekarang balik lagi ke pertanyaan awal. Dan gue pengen lu jawab jujur, tanpa ngeles. Kalau lu belum punya 5 skill ini, lu beneran siap ternyantikan. Bukan nanti, tapi kapan aja. Karena realitanya, dunia nggak pernah nunggu lu siap. Nggak peduli lu lagi capek, bingung, atau masih proses.
Sementara lu mikir mau mulai dari mana, di luar sana ada orang lain yang diam-diam udah jalan duluan. Belajar, upgrade, nyoba, gagal, ulang lagi. Nggak kelihatan, nggak ribut, tapi konsisten. Dan yang bikin nggak nyaman adalah jarak itu pelan-pelan kebentuk tanpa lu sadar. Tiba-tiba aja, posisi yang dulu terasa aman jadi goyah. Pernah kepikiran nggak? Kalau ternyata yang bikin lu kalah bukan karena lu nggak mampu, tapi karena lu terlalu lama nunda. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, gue bisa atau enggak. Tapi, gue mau mulai sekarang atau nunggu sampai kepepet. Karena pada akhirnya, pilihan paling berbahaya itu bukan salah langkah, tapi diam di tempat. Dan kalau lu masih ngerasa ini belum serius, mungkin itu justru tanda kalau lu belum lihat seberapa cepat orang lain udah bergerak. Lu nggak harus langsung jago semuanya, serius. Nggak ada yang nuntut lu jadi sempurna dalam semalam. Tapi satu hal yang nggak bisa ditawar, lu harus mulai. Karena yang bikin orang tertinggal itu jarang banget soal kemampuan. Bukan karena dia bodoh atau nggak punya potensi, tapi karena dia terus nunda. Nunggu waktu yang pas, nunggu siap, nunggu yakin, sampai akhirnya waktu itu lewat gitu aja. Pernah nggak lu bilang ke diri sendiri, nanti aja deh, besok gue mulai. Dan besoknya jadi minggu depan, bulan depan, sampai lupa. Yang lebih nyesek, suatu hari nanti lu bakal lihat ke belakang dan sadar kesempatan itu sebenarnya ada, tapi lu sendiri yang nggak ambil. Dan momen itu biasanya datang diam-diam, pas lu bandingin diri sama orang lain yang dulu startnya bareng, tapi sekarang udah jauh di depan. Jadi sekarang pilihannya simple, tapi berat. Mulai pelan, walaupun kecil, walaupun berantakan, atau tetap diam dan nyaman di tempat yang sama. Karena mau lu berak atau enggak, dunia tetap jalan. Dan pertanyaannya cuma satu, lu ikut maju atau ketinggalan tanpa sadar? Kalau video ini kena ke lu, sampai bikin lu diem sebentar, atau ngerasa, anjir, ini gue banget. Jangan berhenti di situ. Jangan cuma ditonton, terus lanjut scroll, terus lupa. Karena insight tanpa aksi itu cuma ilusi. Kerasa dapat sesuatu, padahal hidup lu tetap sama. Coba deh tanya ke diri sendiri sekarang. Dari semua yang barusan lu dengar, apa yang benar-benar bakal lu lakuin setelah ini? Atau ini bakal jadi satu lagi video yang kerasa dalam, tapi nggak ada perubahan? Nggak semua orang bakal ke-trigger sama ini. Tapi kalau lu ngerasa kena, itu tanda. Dan jujur aja, momen kayak gini jarang datang 2 kali dengan rasa yang sama. Jadi sebelum rasa itu hilang, sebelum lu balik ke rutinitas lama, sebelum semuanya terasa biasa lagi, ambil satu langkah kecil. Nggak harus besar, nggak harus sempurna, yang penting mulai. Karena beda antara orang yang berubah sama yang tetap sama itu simple banget. Yang satu bertindak, yang satu cuma mikir.